Pernah dengar soal paradoks doa yang terjawab? Hari ini, kita bakal bongkar sebuah paradoks sejarah dan teologi yang benar-benar menarik. Kita akan bedah teks kuno, literatur akademis, sampai dokumen gereja modern buat nemuin makna di balik salah satu cerita paling radikal dari abad pertama. Siapin diri kalian, karena apa yang bakal kita pelajari di eksplorasi ini dijamin bakal ngeruntuhin cara pandang kita soal kelas sosial dan kerendahan hati. Buat mulai, coba bayangin deh pertanyaan sejarah ini. Di sebuah masyarakat kuno, hierarki sosial dan kesalehan agama itu adalah segalanya. Terus tiba-tiba, semua ekspektasi itu dibalik. Pertanyaannya, kenapa sih doa dari seorang pemungut cukai, yang zaman itu dianggap kayak parasit masyarakat, justru lebih didengar dan diterima Tuhan dibanding doa pemimpin agama yang sangat dihormati dan suci? Ini tuh bener-bener pukulan telak buat tatanan sosial masa itu. Kok bisa gitu? Nah, kita bakal pecahin teka-teki ini lewat 5 poin cepat. Makna dari Minggu Rogate, kisah dua peziarah, siapa itu orang Farisi, realitas sang pemungut cukai, dan terakhir, kunci doa yang terjawab. Kita mulai dari bagian pertama, makna dari Minggu Rogate. Coba lihat dokumen liturgi dari Gereja Kristen Protestan Indonesia Jemaat Padang Bulan di Medan ini. Dokumen ini ngasih kita tema mingguan yang berlabuh pada satu janji simpel tapi kuat banget. Setiap orang yang meminta akan menerima. Ini bukan sekedar kutipan loh, tapi jaminan yang jadi inti peribadahan mereka. Minggu itu secara khusus disebut Minggu Rogate. Kata Rogate ini gampangnya berarti berdoa. Di dokumen tersebut dijelaskan kalau doa itu ibarat napas kehidupan rohani kita. Tapi ya kan, ironisnya, pas kita lagi kena masalah atau badai hidup, doa malah sering jadi hal pertama yang kita lupain. Jadi, Minggu Rogate ini semacam panggilan keras buat ngingetin kita lagi kalau doa orang benar itu punya kuasa gede buat ngubah keadaan. Lanjut ke bagian kedua. Kisah dua peziarah. Buat benar-benar paham soal kuasa doa ini, dokumen tadi bawa kita ke perumpamaan Yesus yang terkenal banget. Tapi sebelumnya, menurut literatur akademis dari jurnal Melo yang kita kaji, Yesus tuh sering pakai metode yang disebut tupos. Tupos ini istilah Yunani yang artinya pola atau contoh. Jadi Yesus nggak cuma ngasih teori abstrak, dia pakai perumpamaan sebagai tupos, sebuah narasi yang sengaja didesain buat mendobrak norma-norma sosial yang udah mendarah daging saat itu. Dan penjajaran yang dia bikin tuh ekstrim banget. Bayangin, dua orang lagi jalan ke bait Allah. Di satu sisi, ada orang Farisi. Dia ini elit sosial, dihormati, murni secara agama. Di sisi lain, sang pemungut cukai, sosok yang dibenci semua orang, dianggap najis, dan capnya tuh pengkhianat bangsa. Beda banget kan? Masuk ke bagian ketiga, siapa itu orang Farisi? Biar kerasa efek syoknya, kita harus ngerti realitas abad pertama. Berdasarkan analisis historis di jurnal Melo, kaum Farisi ini adalah representasi dari Yudaisme arus utama. Dan ada satu fakta penting nih, zaman dulu mayoritas orang itu buta huruf. Mereka nggak bisa baca Taurat sendiri. Makanya orang Farisi ini pegang otoritas penuh. Merekalah si penjaga kemurnian hukum Tuhan yang duduk nyaman di puncak hierarki. Saking sucinya, mereka ini overachiever banget. Hukum Taurat sebenarnya cuma nyuruh puasa setahun sekali. Mereka malah milih puasa 2 kali seminggu secara sukarela. Mereka juga ngasih perpuluhan dari segala hal, jauh di atas standar yang diwajibkan. Kalau di zaman sekarang sih, mungkin mereka ini tipe orang yang tiap hari pamer pencapaian spiritual di media sosial. Nah, coba dengerin doa si orang Farisi ini di bait Allah. Di dalam hatinya dia bilang, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain." Poin krusialnya, ini tuh sama sekali bukan doa permohonan. Ini murni deklarasi kesombongan rohani. Dia nggak minta apa-apa ke Tuhan, dia cuma mau pamer betapa sempurnanya dia sambil ngerendahin orang-orang di sekitarnya. Bagian keempat, realitas sang pemungut cukai. Ini kontras banget dari karakter kita yang pertama tadi. Posisi pemungut cukai waktu itu benar-benar kelam. Di zaman penjajahan Romawi, pajak yang ditarik tuh super mencekik. Dan tahu nggak siapa yang narik pajak ini? Ya tetangga mereka sendiri. Karena mereka sering meras uang melampaui batas, mereka disamain sama perampok dan lintah darat. Intinya, mereka ini musuh masyarakat nomor 1, yang sering bikin rakyat jatuh miskin. Jadi pas pemungut cukai ini datang ke bait Allah, dia cuma berani berdiri jauh-jauh. Karena secara hukum, buat diampuni, dia harus ngebalikin semua uang hasil perasannya plus denda. Dia sadar betul, dia nggak bakal pernah bisa ngelunasin itu semua. Saking ngerasa nggak layaknya, dia mukul-mukul dadanya. Kata Yunani tupto, mencatat tradisi kuno, ini bukan sekedar gerakan biasa, tapi simbol duka cita ekstrim, rasa bersalah yang parah, dan permintaan buat dihukum. Dan dari keputusasaan yang dalam banget itu, keluarlah doanya.
Nggak ada kata-kata puitis, nggak ada pembenaran diri, cuma satu kalimat pendek yang radikal habis. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia datang dengan tangan kosong, nggak ngebandingin diri sama siapapun, cuma bener-bener ngemis belas kasihan absolut yang dia sadar nggak pantas dia terima. Terakhir, bagian kelima, kunci doa yang terjawab. Kalau kita gabungin sejarah yang keras ini sama liturgi GPKI tadi, kita akhirnya paham kenapa justru si penjahat dalam cerita ini yang dibenarkan Tuhan. Liturgi tadi ngerangkum 4 kunci. Langkah pertama, dan yang paling krusial kayak si pemungut cukai, adalah kerendahan hati, menyadari sepenuhnya kalau kita nggak mampu nyelamatin diri kita sendiri. Langkah kedua, menjaga kekudusan hati. Ketiga, berdoa dan bekerja. Kita nggak cuma diem pasif, tapi juga usaha. Dan keempat, keyakinan kalau Tuhan tahu persis apa yang kita butuhkan. Sang pemungut cukai benar-benar paham kebergantungan total ini. Sebagai penutup, paradoks sejarah ini ninggalin satu pemikiran yang cukup nusuk buat kita. Kesombongan itu sering banget nyamar jadi kesalehan, padahal transformasi yang sejati justru bermula dari titik terendah kerentanan kita. Jadi pertanyaannya, apakah kita ngejalanin hidup dengan kemandirian sombong ala orang Farisi, atau dengan kejujuran rentan yang ubah dunia kayak sang pemungut cukai? Sesuatu yang layak banget buat direnungin. Terima kasih udah gabung di eksplorasi ini, dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.